I know him a long ago. Ну, во-первых, после боя я немного отдыхал, провел свадьбу, женился. Petarung divisi ringan UFC peringkat pesaing ke-9 akan kembali memulai pertarungannya melawan Damir Ismagulov pada hari Minggu besok di UFC Vegas 66 sebagai pemain dari kartu utama Jet Cannonier versus Sensei Clan. Pada acara Media Day yang digelar kemarin sebelum pertarungan, petarung Armenia itu menjelaskan banyak hal, dimulai dari persiapannya untuk menghadapi Ismagulov, sampai kepada alasannya jika tidak seorang pun yang bisa mengalahkan Islam Makhachev. Meskipun itu Alex Volkanovski, peringkat pertama pound for pound UFC, dan ada juga penjelasan Arman tentang beberapa petarung veteran divisi ringan UFC, yang menurutnya mereka itu sebaiknya dibuang saja dari peringkat pesaing divisi ringan. Berjumpa kembali di Octagon 75, dan inilah informasi selengkapnya yang dikutip dari berbagai sumber. Damir Ismagulov, petarung Rusia yang datang berjuang mewakili negaranya Kazakhstan dengan rekor UFC 5 kemenangan dan belum terkalahkan, akan melawan petarung yang memiliki gaya khusus dengan dominasi gulat Arman Tsarukyan dengan rekor UFC 5 kemenangan dan 2 kali mengalami kekalahan dari Islam Makhachev yang menjadi juara saat ini dan yang terakhir dari Mateusz Gamrot. Ismagulov tampaknya akan memanfaatkan peluang untuk mengambil alih peringkat pesaing, yang mana dia hingga saat ini masih berada di luar 10 besar. Dan jika saja pertemuannya dengan Tsarukyan memperoleh kemenangan, maka tidak ayal lagi petarung yang berusia 31 tahun itu akan menggantikannya di peringkat terkini Tsarukyan dengan posisi ke-9 pesaing divisi ringan UFC. Pada acara Media Day UFC Vegas 66, Ismagulov meyakinkan ucapannya di mana dia telah melihat peluang yang diberikan UFC untuk melawan petarung di 10 besar dengan mengatakan, Ну, во-первых, после боя pertarungan ini bagiku sangat penting, karena sekarang UFC memberiku kesempatan seperti itu. Aku dapat menunjukkan bahwa pertarungan ini bisa menjadi trampolin bagiku untuk memastikan karirku maju. Aku sangat tertarik dengan itu karena dia adalah nama yang dikenal di Amerika. Dia bertarung melawan Gamrot di acara utama. Jadi aku sangat tertarik saat itu juga. Bagus bagiku untuk melawan lawan seperti dia. Tak terkalahkan di UFC, Ismagulov mencatatkan kemenangan solid atas Thiago Moises dan Guram Kutateladze. Dan kini Tsarukyan, apakah menjadi nama yang akan melambungkannya ke eselon atas divisi tersebut atau tidak? Namun Ismagulov yang sangat menantikan momen ini tidak akan menyia-nyiakannya, dan pertarungan ini dianggapnya sebagai pertarungan yang paling menarik buat dirinya. Sementara Arman Tsarukyan, yang notabene-nya mengenal calon lawannya Ismagulov berawal dari tempat pelatihan dan hingga berlatih bersama di Taiga Muay Thai, sama sekali tidak menolak meskipun teman sepelatih yang menjadi lawannya di UFC Vegas 66 besok. Arman mengakui jika dia tidak pernah memilih-milih lawan yang ditawarkan UFC kepadanya, seperti yang dikatakannya berikut ini di acara Media Day jelang pertarungannya. I know him a long ago. We trained together in Tiger Muay Thai. We have a pretty good relationship, and he's tough opponent. He's like he never lost in UFC, and it gives me more motivation, to beat him and to be first guy who beat him in UFC. No, for me it doesn't matter who is gonna be my opponent. I just, I have my goal, and who UFC gonna offer me, I'm gonna accept that fight and try to win everybody. And I never choose my opponent. My manager knows me, and yeah, for sure I want to fight with someone from top 5, top 10, but nobody wants to fight with me. I don't wanna wait like 1 year, 2 year. My manager told me if we have just one option to fight with Damir Ismagulov. Petarung Armenia itu juga menambahkan reaksinya ketika dia ditanya tentang juara divisi ringan saat ini Islam Makhachev, di mana banyak anggapan bahwa bintang Dagestan itu akan memegang gelar juara divisi dengan waktu yang cukup lama, yang disebabkan dari banyak orang beranggapan bahwa Islam memiliki kekuatan tertentu yang sulit untuk dikalahkan. Tsarukyan pun membenarkan hal itu dengan memaparkan alasannya bahwa Islam bisa saja dikalahkan dengan satu orang. Islam, he's on different level, his wrestling is good, his striking is good, and I know just
I know one guy who can beat him. It's me, and that's it. Untuk sampai kepada Makhachev kembali, Tsarukyan tahu dia memiliki sedikit pekerjaan panjang yang harus dilakukannya. Dan ini akan dimulainya dengan melawan Damir Ismagulov dan mengalahkan pesaing peringkat ke-12 itu, dan kemudian menurutnya lagi, dia akan meminta pertarungan dengan pesaing di peringkat 5 besar sebagai jalan upayanya untuk mendekati pertarungannya kembali dengan Islam Makhachev, lawan yang menjadi debutnya di UFC. Namun dari keinginannya ini, tampaknya Arman sedikit agak meragukan langkah UFC untuk mampu memenuhi harapannya. Hal itu disebabkan dari rasa kebosanannya dengan politik yang dimainkan untuk menuju puncak divisi. Dan selain itu, dia juga menyerukan UFC agar membuang beberapa pesaing di 5 besar untuk dihapus dari peringkat. Ini tampaknya ada narasi yang meningkat di kelas berat 155 pon itu seputar keengganan para pesaing teratas untuk melawan urutan kekuasaan, yang mana topik seperti ini baru saja mendapat perhatian dari apa yang juga pernah dikatakan mantan juara Rafael dos Anjos saat ia berangkat untuk kembali ke kelas welter. Petarung Brasil itu mengklaim bahwa dia tidak punya banyak pilihan selain menghadapi Rafael Fiziev pada bulan Juli lalu, setelah tidak ada orang lain yang menerima pertarungan dengan striker elit Azerbaijan itu. Dan situasi ini sama halnya dengan apa yang dialami Tsarukyan dari pengakuannya yang sangat kesulitan untuk menemukan lawannya, yang akhirnya dia dipaksa untuk melawan petarung yang berada di bawah peringkatnya. Seperti yang dijelaskannya melalui akun Twitternya, di mana dia menuliskan, "Seperti biasa, top 10 fighters tidak ingin melawanku dan aku tidak akan duduk dan menunggu salah satu dari mereka. Tidak seperti orang lain. Aku menerima pertarungan apapun yang mereka berikan kepadaku. Aku tidak mengambil pertarungan yang mudah dan aku akan terus melawan orang-orang terberat di divisi ini," tulisnya di Twitter. Dari sesi wawancara Tsarukyan yang lain bersama Mem Ekor, bintang Armenia itu melontarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada orang-orang yang dekat dengan puncak lightweight tersebut. Pria kelahiran Georgia yang berusia 26 tahun itu awalnya menargetkan trio spesifik yang terdiri dari mantan juara sementara Dustin Poirier dan Justin Gaethje, dan mantan pemegang gelar Bellator 3 kali Michael Chandler. Di mana Arman mengklaim bahwa ketiga petarung ini tidak mau bertarung di luar kelompok mereka sendiri, yang juga pernah digambarkan dos Anjos sebagai klub dalam sambutannya sendiri tentang topik tersebut. Dan dengan tegasnya, Tsarukyan menyarankan agar mereka pensiun saja atau dikeluarkan dari peringkat UFC dengan mengatakan, mereka semua harus pensiun, Chandler, Poirier, Gaethje. Mereka harus dikeluarkan dari 15 besar. Mereka hanya bertarung satu sama lain dan tidak ada orang lain. Mereka tidak ingin melawan orang lain. Aku tidak suka trio ini, seperti yang dijelaskannya bersama Mem Ekor. Dan dari ketiga petarung yang dimaksud Arman itu, seorang diantaranya yang dicapnya sebagai petarung idiot, Michael Chandler. Chandler benar-benar menyebalkan. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa melawan Islam. Dia bertarung seperti orang idiot melawan Gaethje. Dia adalah seorang pegulat dan mencoba untuk tawuran untuk beberapa alasan. Dia mengangkat Gaethje untuk kemudian menghancurkannya dan kehilangan posisinya. Sebagai pegulat, Anda harus bisa mengamankan posisi setelah melakukan takedown. Dia tidak masuk akal, tua, dan lebih baik pensiun. Pertarungan itu tontonan, tapi dari sudut pandang profesional itu tidak masuk akal, tambah Tsarukyan kembali. Dan akhirnya petarung yang baru saja dikalahkan Islam Makhachev, Charles Oliveira, juga tidak diberinya jalan aman dari pandangannya meski dia mulanya terkejut melihat The Bronx yang dikalahkan dengan begitu nyaman dan memperkirakan Oliveira akan mengalami kekalahan yang mirip dengan rekor Tony Ferguson. Dari pandangannya, Tsarukyan mengatakan, mengenai Oliveira, aku tidak menyangka dia akan kalah seperti itu. Aku berharap dia memiliki serangan yang lebih baik, tapi dia orangnya payah di mana-mana. Aku merasa Oliveira akan berakhir seperti Tony Ferguson. Dia petarung yang bagus, tapi sudah waktunya dia turun peringkat juga. Saatnya untuk generasi yang berikutnya untuk maju ke depan, katanya menanggapi mantan juara divisi ringan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.